Pada hari ke-120 agresi Israel di jalur Gaza, para pejuang Brigade Al-Qassam kembali melumpuhkan posisi tentara Zionis hingga kendaraan militernya. Kini jumlah pasukan tentara Israel yang terbunuh sejak 7 Oktober 2023 mencapai lebih dari 600 orang. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas Abu Ubaidah mengumumkan, selama beberapa hari terakhir, mujahidinnya menghancurkan 43 kendaraan militer Israel. Mereka juga meledakkan pintu masuk terowongan ke sejumlah tentara musuh. Perlawanan Palestina juga menyerang tentara Israel yang berada di dalam rumah di sekitar barat daya kota Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrok sengit dari jarak dekat antara sayap militer Hamas dan tentara Zionis juga pecah. Akibatnya, 15 tentara Israel terbunuh dari jarak nol. Selain tentara, 3 tank Merkava juga diledakkan dengan peluru Al-Yasin 105 di daerah Al-Sina. Kini jumlah tentara yang tewas di antara pasukan Israel telah mencapai 652 orang, termasuk sekitar 225 perwira dan tentara yang tewas sejak dimulainya serangan darat ke jalur Gaza. Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan terhadap 36 sasaran Houthi di Yaman pada Sabtu 3 Februari 2024. Hamas lantas memberikan kecaman keras atas serangan itu. Pada Minggu 4 Februari, Hamas mengutuk gelombang serangan Amerika Serikat dan Inggris di Yaman. Dikutip dari Al-Arabiya, mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut akan membawa kekacauan lebih lanjut di Timur Tengah. Lebih lanjut, pemboman yang dilakukan milisi Houthi menargetkan serangan terang-terangan terhadap kedaulatan negara Arab. Diketahui Amerika dan Inggris melancarkan serangan terhadap 36 sasaran Houthi. Serangan tersebut menghantam fasilitas penyimpanan senjata, sistem rudal, peluncur, dan kemampuan lain yang digunakan Houthi untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin memberikan respon atas operasi gabungan itu. Ia menegaskan serangan tersebut merupakan pesan kepada Houthi bahwa militer itu akan menanggung konsekuensi lebih lanjut. Sementara juru bicara militer Houthi, Yahya Sharia, mengatakan serangan Amerika Serikat tidak akan terjadi tanpa tanggapan dan konsekuensi. Pada hari ke-120 agresi Israel di jalur Gaza, para pejuang Brigade Al-Qassam kembali melumpuhkan posisi tentara Zionis hingga kendaraan militernya. Kini jumlah pasukan tentara Israel yang terbunuh sejak 7 Oktober 2023 mencapai lebih dari 600 orang. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas Abu Ubaidah mengumumkan, selama beberapa hari terakhir, mujahidinnya menghancurkan 43 kendaraan militer Israel. Mereka juga meledakkan pintu masuk terowongan ke sejumlah tentara musuh. Perlawanan Palestina juga menyerang tentara Israel yang berada di dalam rumah di sekitar barat daya kota Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh maupun terluka. Bentrok sengit dari jarak dekat antara sayap militer Hamas dan tentara Zionis juga pecah. Akibatnya, 15 tentara Israel terbunuh dari jarak nol. Selain tentara, 3 tank Merkava juga diledakkan dengan peluru Al-Yasin 105 di daerah Al-Sina. Kini jumlah tentara yang tewas di antara pasukan Israel telah mencapai 652 orang, termasuk sekitar 225 perwira dan tentara yang tewas sejak dimulainya serangan darat ke jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia disebut akan memanggil Duta Besar Israel Simona Halperin. Pemanggilan dilakukan atas komentar Halperin yang dinilai tak dapat diterima. Halperin menurut kementerian salah mengartikan sikap kebijakan luar negeri Rusia dalam wawancara dengan harian Komersan Rusia. Dikutip dari Al-Arabiya, wawancara itu diterbitkan pada Minggu 4 Februari 2024. Dalam wawancara tersebut, Halperin mengkritik Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Menurutnya, Lavrov meremehkan pentingnya Holocaust. Lebih lanjut, Halperin menilai Rusia terlalu bersahabat dengan kelompok militan Palestina Hamas. Kementerian menggambarkan komentarnya sebagai awal yang sangat gagal dalam
penempatan diplomatiknya. Moskow sendiri menyalahkan Barat atas banyak kekacauan dan konflik di wilayah-wilayah yang terpisah jauh. Sergei Lavrov mengatakan pecahnya konflik di Timur Tengah adalah akibat dari kegagalan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sudah berlangsung lama dan menyuruhkan pembentukan negara Palestina. Sementara Rusia secara terang-terangan mengakui terkoneksi dengan Hamas di tengah perang Gaza. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov. Ia mengaku telah berhubungan dengan pemimpin politik Hamas. Adapun komunikasi itu terkait permasalahan sandera yang ditahan di Gaza. Kabinet Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terancam pecah. Sejumlah menteri Israel menolak rencana gencatan senjata di jalur Gaza yang mencakup pembebasan sandera Hamas dan pertukaran tahanan. Menurut sumber, pertemuan yang digelar para menteri berjalan alot. Mereka menolak kesepakatan apapun untuk menentukan langkah selanjutnya terkait dengan pembebasan sandera. Perpecahan suara dalam kabinet Netanyahu sebenarnya sudah terlihat sejak internal Israel menggelar perundingan upaya gencatan senjata. Banyak pejabat Israel dari kubu sayap kanan yang menolak usulan PM Netanyahu tentang rencana gencatan senjata dan pembebasan sandera. Adapun usulan tersebut mencakup gencatan senjata 45 hari dan pembebasan 35 sandera Israel yang dibarter dengan 4.000 tahanan Palestina. Namun usulan tersebut ditolak karena usulan tersebut dinilai hanya akan merugikan Israel. Parlemen mengancam akan meninggalkan pemerintahan. Sebelumnya, kabinet pimpinan Netanyahu terancam bubar seusai para menterinya terlibat adu cekcok dengan pimpinan tentara IDF dalam rapat kabinet keamanan tingkat tinggi. Tegangan itu terjadi ketika pertemuan para menteri untuk membahas invasi Gaza. Italia terancam menjadi target serangan baru kelompok perlawanan Yaman Houthi. Houthi menegaskan akan menyerang Italia apabila negara itu terlibat dalam koalisi Amerika Serikat dan Inggris untuk menyerang Yaman. Peringatan ini disampaikan oleh Muhammad Ali Al-Houthi, Ketua Komite Revolusioner tertinggi Houthi, dalam sebuah wawancara pada Senin 5 Februari 2024. Ali meminta agar Italia netral dalam konflik Israel-Hamas. Selain itu, memberikan tekanan pada Israel untuk menghentikan serangan terhadap Gaza. Diketahui belum lama ini Italia menunjuk Laksamana untuk memimpin misi Angkatan Laut Uni Eropa di Laut Merah. Dikutip dari tribunnews.com, tujuannya untuk melindungi kapal dari serangan milisi Houthi Yaman. Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, menegaskan Italia tak akan mengambil bagian dalam serangan terhadap Houthi. Houthi sendiri saat ini terlibat serangan langsung dengan Amerika Serikat dan Inggris di Laut Merah. Akhir pekan lalu, Amerika Serikat dan Inggris menggempur puluhan sasaran di Yaman. Tindakan itu mendapat kecaman dari Hamas. Mereka memperingatkan bahwa serangan tersebut akan membawa kekacauan lebih lanjut di Timur Tengah.